Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, LS Horor akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Teror Rumah Kakek. Kisah ini ditulis oleh akun Twitter @pikri21. Seperti biasa, nama tempat dan nama tokoh sengaja saya samarkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman buat kedepannya. Sebelum mendengarkan cerita ini, disarankan bagi kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke dalam ceritanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga, sebuah nama samaran. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saat ini, saya baru masuk ke jenjang kuliah dan berkuliah di salah satu universitas di daerah Bandung. Karena jarak di tempat tinggal menuju tempat kuliah terlalu jauh, mengakibatkan saya mau tidak mau harus pindah ke rumah kakek untuk mempersingkat jarak tempuh menuju tempat kuliah. Awalnya, semua itu berjalan dengan baik seperti pada biasanya. Akan tetapi, semua itu berubah ketika kakek saya menghembuskan napas terakhirnya. Dan disinilah teror demi teror dari makhluk yang tak kasat mata saya alami. Kisah ini dimulai pada tahun 2015. Saya yang sudah lulus dari sekolah menengah atas atau SMA, memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah mendaftar ke berbagai universitas, akhirnya saya diterima di salah satu universitas yang berada di kota Bandung. Namun, yang menjadi kendala adalah jarak tempat kuliah dari rumah yang sangat jauh, menjadi salah satu problem bagi saya saat itu. Diskusi demi diskusi saya lontarkan bersama kedua orang tua saya untuk mencari jalan keluar atas kendala tersebut. Dan pada akhirnya, kedua orang tua saya menyuruh saya untuk tinggal di rumah kakek yang lokasinya tidak terlalu jauh dari universitas yang nantinya akan menjadi tempat kuliah saya. Memang, pada awalnya saya ragu untuk tinggal di rumah kakek karena rumah yang terbilang cukup besar dan luas. Akan tetapi, yang membuat saya enggan untuk berdiam di sana adalah rumahnya yang terbilang cukup seram dan kebiasaan kakek yang masih mempercayai hal-hal magis membuat saya sedikit enggan untuk tinggal di sana. Akan tetapi, memang itu jalan satu-satunya. Mau tidak mau saya harus tinggal di sana. Sedikit mengesampingkan rasa takut demi kelancaran kuliah saya. Di keesokan harinya, saya mulai mengemas segala kebutuhan yang saya perlukan selama berada di rumah kakek. Dimulai dari pakaian, buku, laptop, dan lain-lain saya kemas dengan rapi ke dalam tas yang berukuran cukup besar. Setelahnya, saya pun bergegas pergi untuk membersihkan tubuh saya terlebih dahulu. Sekitar pukul 11 siang, saya pun pergi menuju rumah kakek. Diantar oleh ayah menggunakan sepeda motornya, kami pun berangkat. Lika-liku jalan kami lalui untuk sampai di sana. Berbagai macam bangunan kami dapati di sepanjang jalan tersebut. Dan sekitar menempuh jarak 2 jam, kami pun tiba di rumah kakek. Terlihat bentuk bangunan sangat besar dan terbilang masih berbentuk bangunan tua, menambah kesan seram atas rumah kakek saat itu. Tidak pikir panjang, saya pun langsung membuka pintu pagar dan setelahnya bergegas masuk ke dalam bersama ayah. Setelah berada di dalam rumah, terlihat kakek yang sedang duduk di atas kursi roda, sedang ditemani oleh 2 orang asisten rumah tangganya yang sedang menyuapi semangkuk bubur terhadapnya. Memang, usia kakek yang terbilang hampir menyentuh angka 100 tahun, membuatnya susah tidak bisa berjalan yang normal dan memutuskan membeli sebuah kursi roda untuk akses berjalan-jalan menghilangkan rasa penatnya. "Assalamualaikum, Mbah," ucap ayahku sembari bergegas berjalan mendekati sang kakek. "Waalaikumsalam. Loh, kamu kapan datang ke sini? Kok gak ngabarin abah dulu?"
jawab kakek dengan suara tuanya. Kami baru sampai barusan, Bah, tegas ayah kembali. Walah, sini duduk dulu, jawabnya kembali sembari menyuruh kami berdua untuk duduk di sofa ruang tamu. Mendengar itu, kami pun langsung duduk di sana, disusul dengan ayah yang mengutarakan maksud dari kedatangan kami ke rumah ini. Jadi, begitu Bah, maksud kami datang ke sini, tegas ayah kembali. Ya, tentu saja boleh. Masa cucu Abah sendiri gak boleh tinggal di sini? Jawab kakek dengan sedikit terpampang senyum di sela-sela mulutnya. Alhamdulillah kalau gitu, Bah. Saya titip Angga di sini. Nanti saya seminggu sekali akan datang ke sini untuk menjenguk Angga dan Abah. Mendengar itu, kakek pun hanya mengangguk akan paham dari apa yang ayah maksud. Dan perbincangan demi perbincangan pun terus berlangsung antara ayah dan kakek. Sedangkan saya memilih untuk langsung mengemas semua barang yang saya bawa menuju kamar yang berada di lantai 2. Dibantu oleh salah satu ART yang berada di rumah kakek, semua itu pun berjalan dengan cepat. Tidak kerasa, hari pun sudah mulai gelap. Saya, ayah, dan kakek yang sedang asik berbincang di ruang tamu. Seketika itu, ayah pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Meski sempat dilarang oleh kakek, tapi tetap ayah bersikeras untuk pulang karena khawatir terhadap ibu dan anak bungsunya yang sedang berada di rumah. Ya udah, kalau gitu saya pulang dulu ya, Bah, ucap ayah sembari bergegas berdiri dari tempat duduknya. Iya, hati-hati di jalannya. Kalau udah sampai rumah, kabarin Abah, jawab kakek kembali. Iya, Bah, sekali lagi saya titip Angga ya, ucap ayah kembali. Kakek pun hanya mengangguk dan ayah segera berjalan keluar dari rumah, disusul dengan saya yang mendorong kursi roda kakek, mengantar kepulangan ayah kembali ke rumahnya. Setelah ayah pulang, saya pun membawa kakek kembali ke rumah. Dan pada saat itu, kakek memutuskan untuk langsung beristirahat. Tidak pikir panjang, saya pun langsung mengantarkan kakek untuk pergi ke kamarnya. Setelah itu, saya pun langsung pergi ke kamar dan langsung bergegas tidur. Di keesokan harinya, saya yang baru bangun langsung bergegas berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan seluruh badan saya. Dan setelahnya, segera bersiap-siap untuk berangkat kuliah. Tidak lupa, sebelum berangkat, saya disuruh kakek untuk sarapan terlebih dahulu. Terlihat, para ART yang berada di rumah kakek telah siap menghidangkan semua makanan tersebut. Makan yang banyak, biar nanti di tempat kuliahnya fokus, ucap kakek. Iya, Kek, ini juga udah mulai kenyang, jawab saya. Nanti kalau mau berangkat, pakai aja motor yang ada di garasi, biar cepat sampainya, ucap kakek kembali. Mendengar ucapan yang dilontarkan kakek, saya pun hanya membalasnya dengan anggukan dan segera melanjutkan menyantap makanan yang tadi sedang saya makan. Waktu pun terus berlalu, kala itu jam menunjukkan pukul 8 pagi. Saya yang sudah beres sarapan, langsung berpamitan kepada kakek untuk segera pergi kuliah. Menggunakan sepeda motor yang dipinjamkan oleh kakek, saya pun berangkat. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu. Kala itu, kondisi kakek semakin memburuk. Sekarang, kakek sudah tidak bisa untuk sekedar duduk, hanya bisa terbaring lemas di atas tempat tidurnya. Untuk makan pun, kakek dibantu oleh alat yang masuk lewat hidung, yang langsung menuju isi perutnya. Kondisi kakek yang memprihatinkan membuat saya nggak tega melihatnya. Dan pada usia kakek yang genap 100 tahun, kakek pun menghembuskan napas terakhirnya. 10 hari setelah kematian kakek, ART yang tadinya bekerja di rumah tersebut langsung berhenti bekerja dan menyisakan saya sendiri di rumah besar itu. Di suatu malam,
saya yang sedang membaringkan tubuh di atas ranjang berada di kamar saya. Mencoba untuk memejamkan mata, berharap agar bisa segera terlelap tidur. Sekilas, terdengar suara seperti sedang ada yang memukul-mukul tembok dengan kerasnya, mengakibatkan saya beranjak dan bergegas memeriksa asal-usul suara tersebut. Perlahan-lahan saya keluar dari kamar, berjalan menuju lantai bawah, menyusuri setiap anak tangga untuk mencari tahu asal suara tersebut. Langkah demi langkah saya tuju, dan pada akhirnya saya sampai di salah satu kamar yang berada di lantai bawah. Keadaan kamar yang terkunci rapat membuat saya tidak bisa untuk masuk ke dalam, tetapi disitulah asal suara tersebut muncul. Rasa penasaran saya saat itu menaklukkan rasa takut yang ada di benak pikiran saya, sehingga membuat saya berani untuk menobrak kamar tersebut. Dengan sekuat tenaga, saya mencoba untuk menobrak pintu tersebut, dan pada akhirnya pintu pun berhasil terbuka. Sekilas, terlihat sebuah kamar yang gelap gulita dan tidak ada pencahayaan sedikit pun, membuat saya tidak terlalu jelas melihat apa yang ada di dalamnya. Akan tetapi, seketika berhembus angin dengan pelan menerpa saya yang sedang berdiri di depan pintu kamar tersebut, disusul dengan suara pukulan yang tadi saya dengar hilang seiring terbukanya pintu kamar itu. Melihat hal yang janggal, saya pun memutuskan untuk menutup kembali pintu itu dan segera berlari menuju kamar saya. Langkah demi langkah saya tuju, dan pada akhirnya tiba di dalam kamar. Tidak pikir panjang, saya langsung mengambil selimut dan membungkus seluruh tubuh saya, berharap bisa segera tertidur lelap, karena sudah sangat merasa takut. Tidak lupa, sebelum saya tidur, saya sudah mengunci rapat-rapat pintu kamar, dan pada akhirnya saya pun bisa tertidur. Bangun-bangun kala itu hari masih gelap ketika saya lihat jam yang berada di HP saya. Waktu itu menunjukkan pukul 2 subuh. Melihat itu, saya pun langsung memutuskan untuk kembali tidur. Akan tetapi, ketika menghadap ke arah pintu kamar, pintu yang tadinya sebelum tidur sudah saya kunci dengan rapat, sekarang malah terbuka dengan lebar dan terlihat ruangan yang berada di lantai atas yang tadinya terang dengan cahaya lampu, sekarang menjadi gelap gulita. Entah siapa yang mematikan lampu dan membuka pintu kamar, saya pun dibuat kaget olehnya. Dengan kaki yang berat, saya pun mencoba untuk beranjak dan bergegas menutup pintu kamar dan segera menguncinya kembali. Setelahnya, langsung bergegas tidur, berharap agar bisa tertidur kembali karena rasa takut. Akhirnya, setelah berusaha memejamkan mata, pada akhirnya saya pun bisa tertidur dan terbangun di keesokan harinya. Bisingnya suara kendaraan yang sudah lulu lalang membuat saya terbangun dan mencoba membuka mata. Terlihat, jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Tidak pikir panjang, saya pun langsung bergegas mandi dan setelahnya langsung berangkat menuju tempat kuliah. Seperti biasa, kuliah pada hari itu berjalan seperti biasa, seperti orang kuliah pada umumnya. Sekitar pukul 3 sore, saya pun sudah beres dan segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Di perjalanan, tidak lupa saya mampir ke salah satu warteg untuk membeli sebuah makanan, untuk nanti saya makan ketika sudah tiba di rumah. Dan setelah membeli sebungkus makanan tersebut, saya pun bergegas kembali memacu sepeda motor untuk pulang ke rumah. Tidak berselang lama, saya pun tiba di sana. Terlihat ada sepeda motor yang sudah saya kenal yang tidak lain dan tidak bukan adalah sepeda motor ayah saya yang sudah terparkir di depan rumah tersebut. Dan benar saja, ketika masuk ke dalam rumah, terlihat ayah sedang duduk di atas sofa yang berada di ruang tamu, sedang menyeruput segelas kopi di atasnya. "Kapan kesini ya?"
Tanya saya sembari bergegas menghampirinya. Udah lumayan lama gak? Gimana kuliah kamu, lancar? Jawabnya. Alhamdulillah, sejauh ini masih berjalan dengan lancar ya. Tegasku kembali. Syukur kalau begitu. Ayah kesini cuma mau lihat keadaan kamu. Nanti sore ayah pulang lagi. Jawabnya kembali. Mendengar itu, saya pun hanya mengangguk. Rasanya ingin sekali menceritakan semua kejadian aneh yang saya alami ketika berada di sini. Tetapi, akhirnya saya pun mengurungkan niat saya itu. Akan kala ayah menjadi khawatir terhadap keadaan saya di rumah ini. Perbincangan demi perbincangan pun kami lontarkan dan tidak kerasa. Waktu pun sudah menjelang maghrib. Ayah pun langsung meminta izin untuk pulang. Ayah, pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa, jangan lupa kabarin ayah. Ucapnya kembali, sembari menepuk pundak sebelah kiri saya. Iya, ayah juga hati-hati. Kalau udah sampai rumah, jangan lupa kabarin Angga. Jawabku. Tidak berselang lama, ayah pun langsung menuju sepeda motornya dan segera bergegas pulang. Saya yang melihat ayah sudah pulang, memutuskan untuk bergegas pergi ke kamar dan segera beristirahat. Rasa kantuk saat itu mengakibatkan saya tertidur lelap, sendirian di rumah besar peninggalan kakek ini. Sekitar jam 11 malam, saya pun terbangun karena rasa haus membuat saya terbangun dari tidur dan segera berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum untuk menghilangkan rasa haus ini. Ketika sudah berada di dapur, tidak pikir panjang saya pun langsung meminum segelas air itu. Akan tetapi, ketika sedang meneguk air tersebut, sekilas terdengar suara rintihan seperti suara tangisan dari seorang perempuan yang berasal dari arah kamar mandi. Mendengar itu, saya pun mencoba untuk melihat sumber suara tersebut. Langkah demi langkah saya tuju berjalan mendekati arah kamar mandi itu. Dengan rasa takut yang menggebu-gebu, mencoba untuk membuka gagang pintu kamar mandi itu. Ketika sudah terbuka, alangkah kagetnya saya ketika berhasil membuka pintu kamar mandi itu. Terlihat sesosok wanita menggunakan pakaian putih lesuh dengan rambut terurai panjang, sedang duduk menunduk di dalam kamar mandi itu. Melihat hal itu, seketika keringat dingin bercucuran dari setiap lubang pori-poriku. Bulu kuduk yang tadinya masih tertidur sekarang berdiri dengan sendirinya. Suara rintihan tangisan seketika berubah menjadi suara cekikikan yang menambah rasa takut yang sedang saya alami. Wajahnya yang tadi sedang menunduk tertutup oleh rambutnya seketika terangkat menunjukkan seluruh wajahnya. Terlihat wajah yang setengah hancur dengan kulit yang mengelupas, bercucuran darah dari setiap wajahnya. Lidah yang menjulur panjang seperti menyentuh ubin lantai kamar mandi tersebut. Perlahan sosok itu berjalan menghampiri saya yang sudah berdiri mematung depan pintu kamar mandi. Wajahnya yang begitu sangat seram seketika berhadapan langsung dengan wajah saya. Rasa takut saya semakin menjadi-jadi melihat sosok tersebut. Dan seketika pandangan saya menjadi kabur dan tidak ingat apa-apa lagi, menandakan saya sudah tidak sadarkan diri. Bangun-bangun kala itu hari sudah pagi. Dengan kepala yang sedikit pusing, saya mencoba untuk bangun dari tempat yang semalam saya tidak sadarkan diri. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah di depan pintu kamar mandi. Kilas balik saat mengingat kejadian semalam membuat bulu kuduk saya kembali berdiri dengan sendirinya. Teringat muka seram dari sosok tersebut. Tidak pikir panjang, saya pun tidak mau terlalu larut akan memori yang tidak mengenakan semalam, dan segera memutuskan untuk pergi ke kamar mandi dan setelahnya langsung berangkat kuliah. Waktu pun terus berlalu, malam diganti siang. Tidak kerasa semenjak kejadian itu,
saya sudah berdiam di rumah ini selama setahun. Tentu saja, gangguan demi gangguan terus saya alami. Akan tetapi, saya tidak terlalu menggubrisnya karena teringat akan niat awalnya saya, yaitu untuk menimba ilmu, yang lebih tepatnya untuk berkuliah. Akan tetapi, semua itu sirna ketika di suatu malam. Waktu itu bertepatan pada hari Senin malam Selasa. Saya baru pulang dari tempat kuliah sekitar jam 5 sore. Cuaca saat itu sedang turun hujan dan berlangsung sekitar semalam penuh tanpa ada tanda-tanda reda sedikit pun. Waktu pun menunjukkan pukul 9 malam. Saya sedang asik menonton TV di ruang tamu yang berada di lantai bawah. Seketika dikagetkan dengan suara gaduh dari arah dapur. Terdengar seperti suara perabotan yang sedang dilempar-lempar saling berbenturan, menambah kebisingan dari suara tersebut. Mendengar suara itu, saya pun yang tadinya sedang duduk di sofa tersebut, seketika beranjak melihat asal-asal suara itu. Langkah demi langkah saya tempuh menyusuri setiap ruangan di rumah tersebut. Seketika setelah sampai di depan area dapur, saya dibuat keheranan akannya karena tidak ada salah satu pun barang yang berserakan di sana. Semua barang masih berada di tempatnya masing-masing tanpa ada yang bergeser sedikit pun. Akan tetapi, baru saja beranjak 3 langkah dari dapur, seketika lampu yang berada dalam rumah tersebut padam dengan sendirinya, membuat sisi rumah menjadi gelap gulita. Saya pun mencoba mengambil HP saya yang berada di sofa ruang tamu. Dengan langkah yang sedikit berhati-hati, menelusuri setiap ruangan untuk kembali ke ruang tamu tersebut. Akan tetapi, sekilas terlihat 2 sorot mata berwarna merah terang sedang memperhatikan saya dari salah satu sudut ruangan yang berada di ruang tamu itu. Melihat hal itu, saya pun mencoba untuk memperhatikan sepasang bola mata tersebut. Dan lebih kagetnya saya ketika memfokuskan pandangan, sepasang bola mata tersebut bergerak dan sedikit demi sedikit bertambah besar. Sekilas, lampu yang tadi sedang padam sekarang menyala kembali. Akan tetapi, berkedip-kedip seperti sedang ada yang memainkan saklarnya. Dengan itu, sekarang saya bisa melihat jelas asal sepasang bola mata yang menyala barusan. Ternyata, sudah ada sosok makhluk berperawakan badan kekar dengan taring dalam mulutnya. Terlihat kuku-kuku yang berjuntai panjang sedang berdiam di salah satu pojok ruangan tersebut. Matanya yang selalu memperhatikan setiap gerakan yang saya lakukan, dan seketika sosok tersebut berlari menuju arah saya. Sontak melihat sosok tersebut dengan sangat cepat menghampiri saya pun langsung berlari sebisa mungkin menjauh dari sosok tersebut. Terasa seluruh tubuh menjadi lemas dengan napas yang menjadi berat ketika dikejar sosok tersebut. Suara geraman keluar terdengar dari sosok itu dan kuku-kuku yang panjang mencoba meraih saya yang sedang berlari menjauh dari sosok tersebut. Langkah demi langkah terus saya langkahkan menjauhi sosok itu. Akan tetapi, sekencang apapun saya berlari tetap kalah dari sosok tersebut. Kuku-kuku yang panjang itu berhasil menggapai baju belakang saya yang membuat saya tertarik dan terhempas ke belakang. Suara geraman terus terdengar ketika saya sudah tergeletak tak berdaya di atas ubin lantai tersebut. Terlihat air liur bertetesan dari sela-sela mulutnya jatuh tepat di atas muka saya. Rasa takut dan gelisah seketika memenuhi isi benak kepala saya. Lengan yang besar dengan kuku-kuku panjangnya mencekram leher saya dan seketika saya dibuat tidak bisa bernapas olehnya. "Saya mohon, jangan ganggu saya," ucap saya di sela-sela itu. Akan tetapi, makhluk tersebut tidak menggubris ucapan yang saya lontarkan dan terus mengeratkan cekikannya membuat saya tidak bisa bernapas sedikit pun.
Saya pun sudah pasrah akan apa yang terjadi selanjutnya dan berhenti memberontak terhadap sosok tersebut. Bayang-bayang teringat akan sosok ayah ibu berserta kedua saudaraku. Mungkin ini adalah hari terakhirku di dunia ini. Di dalam hati, saya pun terus berdoa sebisa mungkin, meminta pertolongan terhadap yang di atas. Seketika, lampu-lampu yang tadinya menyala tidak normal, sekarang menyala dengan normal kembali. Disusul dengan sosok tersebut yang menghilang entah kemana, membuat saya terhempas jatuh ke bawah, dan bagian kepala saya membentur dengan keras ke arah ubin lantai, membuat saya menjadi pusing dan seketika tidak sadarkan diri. Kala itu, saya terbangun ketika serasa ada orang yang sedang mencoba menggoyang-goyangkan tubuh saya. Perlahan dan perlahan, saya pun mencoba membuka kedua mata saya dan terlihat seorang yang familiar, yaitu ayah. "Kamu kenapa, Gak?" ucap ayah dengan nada yang sedikit panik. "Panjang ya kalau diceritain," jawab saya dengan kepala yang sedikit pusing. Ayah pun mencoba membopong saya menuju sofa yang berada di ruang tamu dan memberikan segelas air hangat untuk saya minum. "Coba kamu ceritakan kepada ayah apa yang sebenarnya terjadi," ucap ayah kembali. Mendengar itu, saya pun mencoba untuk menceritakan semua kejadian yang tadi saya alami. Dimulai dari gangguan biasa sampai seketika pada waktu semalam. Mendengar penjelasan yang saya lontarkan, seketika raut muka ayah berubah menjadi gelisah dan menyuruh saya untuk pergi saja dari rumah ini. Saya pun setuju akan usul yang diberikan ayah, dan pada hari itu juga saya mengemasi semua barang-barang dan setelahnya segera bergegas kembali ke rumah bersama ayah. Semenjak telah meninggalkan tempat tersebut, akhirnya gangguan demi gangguan tidak pernah saya alami lagi. Dan untuk kuliah saya, memutuskan untuk mencari rumah kos yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat saya kuliah. Oke, segini dulu cerita yang kali ini saya bawain. Bagi kalian yang suka, boleh like, comment, and share cerita ini. Dan terus dukung channel ini agar bisa menyajikan asupan-asupan horor bagi kalian. Dan salam horor.